luar biasa. Iya. Yang putra, yang putra, di sini siapa yang rajin malam sholat taraweh? Sholat tarawehnya di masjid, sholat tarawehnya di tempat makam. Oh, masih semua ya? Ada yang di musola, ada yang dilanggar. Kok dilanggar? Ada di surau. Yang putri, siapa yang di sini sering rajin sholat taraweh? Masya Allah, luar biasa. Sholat tarawehnya di masjid, sholat tarawehnya di surau, di musola, di rumah, di kebun. Alhamdulillah. Harus semangat, walaupun berpuasa tetap semangat. Iya. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban ya marhaban ya Ramadan. Oh, tahu semua? Lagu Ramadannya nggak tahu. Lagu apa itu? Ulang tahun. Kak Solen ingin ada satu lagu supaya kalian ingat tentang bulan Ramadan. Mau? Oh, baju baru, alhamdulillah. Tapi nanti Kak Solin akan kasih tahu, kalau misalkan waktunya tepat, nanti Kak Solin akan kasih tahu tentang bulan apa, lagu tentang Ramadan. Oh la la la, oh lili, duduk yang rapi. Di sini Kak Solin ingin menyampaikan satu cerita tentang anak kecil. Anaknya kecil cantik, namanya Putri. Siapa namanya? Ada yang namanya Putri. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Di sini yang namanya Putri ada berapa? Ada satu. Masya Allah, iya. Putri cantik apa ganteng? Ganteng apa ganteng? Cantik pastinya Putri. Putri puasa nggak sayang? Puasa nggak? Puasa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Putri. Kawan-kawan semua, Putri yang mau Kak Solihin ceritakan, dia sudah tidak memiliki ayah dan ibu, sudah yatim piatu. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah wafat. Semenjak Putri masih kecil, masih bayi, sehingga Putri tinggal sama kakeknya. Sama siapa? Sama kakeknya. Dirawat sama kakeknya. Singkat cerita, Putri pulang dari belajar mengaji menggunakan sepeda warna hijau. Warna apa? Cung yang punya sepeda warna hijau ada nggak? Cung yang punya warna merah sepedanya, warna kuning, hitam, pelangi. Iya, Putri pulang mengaji menggunakan sepeda warna hijau. Oh la la la.
Sampailah putri ke depan rumah kakeknya. Pulang dari putri datang. Assalamualaikum. Kakeknya nggak dengar karena kakeknya sedikit terganggu pendengarannya. Kakek, assalamualaikum. Kakeknya belum mendengar. Nah, pas itu kaget kakeknya. Setelah dibuka pintunya, oh, siapa di luar itu? Kata kakeknya. Kakek, saya Putri. Oh, Putri. Yang masuk. Waalaikumsalam. Kata kakeknya. Masuklah Putri ke dalam rumah dan disambut oleh kakeknya. Menjelang, setelah itu kan asar nih, Putri mengaji. Pulang sambil menunggu buka puasa, Putri mengaji sambil menunggu buka puasa. Biasanya kalau ada di semua menunggu buka puasa ngapain aja? Hah? Nonton TV, tidur, apalagi bermain, hah? Mandi. Oh. Main FF katanya. Supaya kita dapat pahala, maka melakukan kegiatan yang tidak sia-sia, yang mendatangkan pahala. Contohnya apa saja? Mengaji. Nonton TV boleh nggak? Boleh, tapi yang bermanfaat. Contohnya misalkan lihat film Upin Ipin, baik nggak? Nonton film SpongeBob, Patrick, bagus nggak? Boleh nggak? Boleh kalau sekedarnya. Tapi kalau misalkan ada yang tontonan yang tidak baik, yang pukul-pukulan, itu baik nggak? Kalau nggak baik, maka harus dipindah channelnya, cari tontonan yang baik. Contoh apa lagi? Membantu ibu, memasak atau mencuci piring. Misalkan kalian ya Putri, di sini Cung yang rajin bantu ibu di rumah, bantu cuci piring, bantu bersihin baju, bantu bersihkan makanan, bantu ngabiskan kue. Banyak ternyata. Yang putra, di sini siapa yang sering rajin membantu ayah? Bantu bersihkan kebun, bantu nyapu, bantu bersihkan kue, bantu nyangkul makam. Ya, itu salah satu perbuatan yang baik, membantu ibu di rumah dan membantu ayah di rumah. Oke. Ya. Nah, Putri, yang dilakukan oleh Putri menunggu buka puasa, dia mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq,
wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Dicela selesai putri mengaji, tiba-tiba di tempat lain ada petugas penjaga masjid menyalakan sebuah sirene. Kebetulan musiknya rusak. Ada juga di masjid lain memberikan tanda buka puasa dengan memukul beduk. Ada di tempat lain juga. Ada di tempat lain yang menyalakan radio. Kaum muslimin muslimat, telah masuklah waktu berbuka baju. Berbuka puasa. Oh maaf, berbuka puasa. Oh. Akhirnya putri berbuka puasa dengan membaca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lanjutkan dengan Allahumma barik lana. Ayo amin, alhamdulillah. Nah, dimulai dengan apa makanannya? Disunahkan memakan apa? Kurma. Makanan yang manis. Kalau nggak ada kurma, boleh yang lain, tapi diusahakan jangan langsung minum es dulu ya. Nanti nggak baik, dalam keadaan kosong minum es nantinya langsung kita minum air putih sedikit. Habis itu air hangat boleh, tapi jangan terlalu panas, hangat sedikit. Habis itu makan kurma. Kalau nggak ada kurma pakai kolak boleh. Apalagi yang manis-manis, manisan. Apalagi semongko. Apalagi apel. Pokoknya yang manis-manis. Boleh langsung makan gula pasir. Bisa kan tidak. Nah, setelah itu jangan langsung makan kenyang. Kita sholat maghrib dulu. Kalau yang duduk di masjid, kita berjamaah. Oh, nggak sempet ke masjid, kita sholat berjamaah di rumah dengan ayah dan ibu. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 kah 2? 4 kah 2? 3. Sholat maghrib 3 rakaat. Setelah sholat maghrib berjamaah, bisa dilanjutkan dengan makan yang berat. Apa tuh makan yang berat? Batu. Kan berat. Makan nasi, tapi tidak boleh berlebih, karena kita akan melanjutkan ibadah setelah makan buka puasa yang berat seperti nasi, makan ayam goreng, bebek goreng, ya kan? Sate goreng. Iya, makanya secukupnya supaya tarawehnya jangan kekenyangan. Begitupun putri, makannya secukupnya saja. Nah,
Mau dilanjut gak ceritanya? Oh la la la, oh lili li, duduklah yang rapi. Lanjut ceritanya, Putri sudah selesai tadi makan secukupnya. Akhirnya Putri berangkat ke masjid untuk sholat isya dan tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Putri berangkat ke masjid. Kalian boleh dibantu dengan tepuk tangan, boleh? Putri berangkat ke masjid. Sudah sampai belum? Belum. Masjidnya masih jauh. Kita lanjut, kita antar Putri ke masjid. Boleh? Yuk kita antar lagi Putri berangkat ke masjid. Sudah sampai belum? Kok jauh banget masjidnya? Di mana masjidnya? Oh, masih jauh. Aduh, kecapean Putrinya. Kawan-kawan, biar Putri nggak capek, antar Putri lagi, oke? Setuju? Are you ready? Singkat cerita, Putri sampai di depan gerbang masjid. Sudah sampai belum? Oh, belum. Aduh, kecapean Putri. Putrinya belum sampai juga di masjid, karena masjid dari rumah ke masjidnya itu jauh. Tahu nggak? Di tengah perjalanan Putri berangkat ke masjid, karena rumah Putri itu di perkampungan, jadi sepanjang jalan sangat sedikit lampunya, jadi dalam keadaannya gelap. Tahu nggak? Tiba-tiba ada yang bergerak di samping Putri. Kira-kira siapa? Ayo. Siapa? Dia pelan-pelan bergerak. Kira-kira apa yuk? Ada yang tahu? Kucing. Tiba-tiba muncul di belakang rerimbunan ini, terlihat putih kepalanya. Ternyata langsung keluar. Ternyata ada Cuplis. Cuplis ini kepalanya botak. Kawannya Putri, anaknya nakal. Dia suka jahil sama kawan-kawannya. Cuplis bilang gini, ada si Putri, biar saya ganggu dia mau berangkat sholat ke masjid. Putri pasti nggak tahu ya. Kata siapa? Kata Cuplis. Siapa namanya? Cuplis, kepalanya rambutnya cumandu, giginya Cuplis. Kira-kira Cuplis mau melakukan usil sama Putri, melakukan apa yuk? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Yang tahu berarti temennya Cuplis. Cuplis tertawa lagi. Biar saya ganggu Putri, pasti dia ketakutan berangkat sholat tarawihnya sendirian. Akan saya nyalakan mercon. Apa? Mercon sudah disiapkan oleh Cuplis, kemudian dinyalakan.
Itu ada Putri. Nung. Kata si Cuplis. Akhirnya mercon tadi yang sudah dinyalakan sama Cuplis dilempar. Sudah nyampe. Kata putrinya, aduh, siapa ini ya menyalakan mercon? Aduh, saya takut. Langsung lari putrinya. Aduh, saya takut. Cuplis di belakang semak-semak. Rasain Putri. Indah itu. Putrinya, boleh nggak usil sama kawannya seperti itu? Baik atau enggak? Baik atau baik? Enggak apa enggak? Ada enggak yang melakukan gitu? Ayo. Kalau melakukan itu berarti temennya Cuplis. Tiba-tiba rekan-rekan sekalian, kata Cuplis, Putri ketika lari akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Putri, kamu kenapa? Oh, tadi saya ada yang lemparin mercon. Tibalah temannya Putri, 3 orang Putri juga, perempuan, namanya Widya. Ada yang namanya Widya? Ada yang namanya Dewi. Ada? Sama satunya kawannya, namanya Ayu. Ada nama Ayu? Kok Ayu cowok? Oh, siapa aja kawannya? Widya, Dewi dengan kata Ayu, kenapa kamu Putri? Oh, saya tadi dinyalain mercon dari saya lari. Oh, ayo sekarang kita bareng-bareng ke masjid biar kamu tidak takut. Iya. Tahu nggak? Di belakang semak-semak Cuplis masih menyimpan mercon yang besar. Besarnya seapa ya? Oh, seperti ini. Merconnya besar banget. Kata Cuplis, mereka sudah bareng-bareng. Nanti saya akan nyalakan mercon yang besar. Tak indah ini. Kata Cuplis. Akhirnya setelah mereka berempat, Cuplis langsung menyalakan sumbu mercon yang besar itu pakai korek api. Saya akan lempar ke mereka berempat. Karena besar jadi berat. Karena besar jadi berat. Sampai keluarkan tenaga Cuplis melemparnya. Pesawat mercon yang besarnya jatuh di depan siapa? Di depan Putri dengan kawan-kawannya. Tapi nggak nyala, tidak meledak. Kata Cuplis, oh nggak nyala. Aduh, kenapa ya? Padahal saya sudah beli mahal-mahal. Uang jajan saya kumpulkan untuk beli mercon besar itu untuk mengganggu teman-teman saya. Kok nggak nyala? Akhirnya merconnya dilewati sama Putri dengan teman-temannya sudah melewati. Habis itu Cuplis mendatangi. Aduh, kok merconnya nggak nyala, diambil yang tadi dilempar. Oh sayang. Ternyata merconnya meledak di tangannya Cuplis.
sakit. Akhirnya dari situ Cuplis tidak melakukan usil dengan kawannya karena tangannya sudah kena dengan mercon. Itu baik enggak? Enggak boleh usil sama kawannya. Nah, oh la la la, oh lili. Nah, sampailah Putri dengan kawan-kawannya sholat Isya, taraweh, dilanjutkan. Sholat tarawehnya Putri dengan kawan-kawannya dengan khusus sholat taraweh. Ada nggak di sini yang sholat tarawehnya gini? Allahu Akbar. Ada nggak? Yang putra, kira-kira yang sholatnya tarawehnya seperti itu laki-laki ke perempuan? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki apa perempuan? Siapa yang di sini kalau sholatnya Allah mukul kawannya? Ada enggak? Itu baik enggak? Yang putri biasanya ketika Allahu Akbar, kawannya di samping, mukena handuk mukenanya diinjak. Ketika ruku Allahu Akbar, boleh enggak? Enggak baik. Sholatnya yang khusus. Oh la la la. Hingga selesailah Putri dan kawan-kawannya sholat taraweh, witir, dan pulang ke rumah. Putri kecapean. Sesampainya di rumah, Putri lupa untuk membersihkan diri, masih pakaian sholat tadi. Tiba-tiba sampai di rumah Putri ketiduran. Putri kelupaan kalau Putri untuk membaca doa tidur. Kalau kita mau tidur, kita disunahkan membaca doa mau tidur. Nah, Putri ini kelupaan membaca doa tidur. Akhirnya apa? Di dalam tidurnya Putri bermimpi, tiba-tiba di dalam mimpinya Putri berada di tengah hutan. Saya takut, kata Putri. Di tengah hutan tiba-tiba muncul seekor binatang. Binatang apa ini ya? Suara apa? Ada serigala. Mimpinya seram Putri, ketakutan serigala. Ya Allah, mudah-mudahan serigala tidak datang ke sini. Serigalanya datang dan lewat di belakang Putri. Akhirnya lewat dan tidak mendatangi Putri. Alhamdulillah. Ada datang lagi binatang. Binatang apa ini? Bebek. Binatang ular. Datang binatang ular mendatangi Putri. Ada ular, ya Allah, selamatkan saya ya Allah, kata Putri. Setelah ularnya mendatangi Putri dan mau menggigit Putri, tiba-tiba Putri terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Astagfirullahaladzim. Oh, saya mimpinya buruk ya. Kenapa Putri bisa mimpi buruk? Hah? Karena tidak membaca doa mauti. Akhirnya oh la la la.
Coba lihat ke sini. Ada orang ganteng di sini. Yang mana yang ganteng? Oh. Akhirnya Putri terbangun dan dia sadar kalau di dalam mimpi buruknya karena faktornya dia tidurnya tidak membaca doa. Akhirnya Putri membaca doa mau tidur. Gimana baca doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Alhamdulillah. Akhirnya Putri membaca doa mau tidur dan mimpinya Putri menjadi mimpi yang indah. Di dalam mimpinya, setelah Putri membaca doa tidur, tahu nggak? Kira-kira Putri bertemu sama siapa? Bertemu sama siapa? Hah? Ayo, Cung yang tahu. Kira-kira Putri setelah tidur membaca doa, di dalam mimpinya Putri bertemu sama siapa? Sama siapa, Bang? Hah? Sama siapa, Bang? Tahu. Tepuk tangan yang nggak tahu. Putri bertemu dengan ibunya yang sudah meninggal. Kata ibunya di dalam mimpi Putri, ibu, Putri, ibu, Putri, ibu. Ibunya jauh, masih ibu. Akhirnya Putri dengan ibunya berpeluk dan di dalam mimpinya. Alhamdulillah. Kira-kira Putrinya bahagia kah senang? Senangkah bahagia Putrinya? Alhamdulillah. Ada satu nasihat yang diberikan oleh ibu Putri. Kata ibunya, wahai Putri anakku, engkau harus berbuat baik kepada siapapun, baik kepada kawan kalian, kawan kamu, maupun dengan orang yang di sekeliling kamu. Baik ibu, kata Putri. Nah, singkat cerita, terbangunlah Putri dari mimpinya dan tidurnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari situ Putri menambah semangat bahwa insya Allah dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan adik-adik semua yang hadir di sini menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita berharap jangan bosan-bosan mendoakan orang tua kita supaya masuk ke dalam mau masuk surga. Kita doakan mudah-mudahan yang ayah ibunya sudah mendahului, sudah meninggal, ditempatkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang masih sehat, masih hidup, maka kita berbakti padanya dengan cara hormat, patuh apa yang jadi diperintahnya. Oke? Siap? Mungkin ini saja yang bisa Kak Solin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.